Baik, kita langsung saja ini Mas Dino ya. Saya pengen tahu dan mungkin teman-teman juga di sini, Bapak Ibu sekalian juga ingin tahu tentang tema kita, ya kan? Fotografi for Gen Z, express yourself through a picture. Nah, kita pengen tahu kenapa ini yang diambil gitu. Monggo, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, ini pembukaan saya bukan debat capres ya. Iya, bukan debat capres ya. Kita nggak kayak ini adalah salam Pancasila, karena kita semua tahu bahwa kita orang Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Pastinya ini salah satu yang menarik juga saat ini ya, secara kondisi kalau kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali kondisi-kondisi tertentu yang artinya bahwa digitalisasi itu sangat luar biasa, sangat meledak ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ketahui juga bahwa sudah sering digembar-gemborkan di manapun gitu ya, di berbagai media sudah sering digembar-gemborkan bahwa nanti tahun 2030 itu kita mengalami namanya bonus demografi. Betul sekali, bonus demografi. Bonus demografi ini yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia itu di usia produktif. Nah, kalau kita lihat bersama di next slide, Mas Andika. Mas Andika, next slide. Nah, kalau kita ketahui bersama saat ini, gitu ya, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS, itu di bulan Agustus 2023, kondisinya itu 3 terbesar. Ini saya mengambilnya adalah kita menarik ini, generasi milenial. Itu Mas Heri. Ya, yang saya ambil pertama adalah Gen Z. Gen Z ini menduduki peringkat pertama dengan 74,93 juta Gen Z yang ada di Indonesia saat ini, atau 27,9% itu adalah anak-anak Gen Z. Betul. Yang mana mereka lahir di tahun 97 sampai 2012. Nah, kondisi ini yang akhirnya menggugah gitu ya, menggugah kami. Kemarin saya dihubungi oleh Mas Andika untuk membuat sebuah konten edukasi di fotografi. Ya. Nah, jadi kita setujukan temanya ini adalah untuk Gen Z, karena rata-rata sekarang penduduk Indonesia itu adalah hampir sepertiganya itu adalah Gen Z. Yes. Nah, jadi itu kenapa kita angkat tema-tema ini. Ya. Penjelasannya sudah kayak caleg gitu ya, kayak sudah, padahal ini fotografi gitu ya kan, tapi kok bisa tahu demografi berdasarkan data pusat statistik gitu ya kan. Jadi kayak cocok jadi caleg gitu ya. Ya kan. Nah, kita guyon ya, kita santai. Nah, gini Mas Dino, dengan adanya bonus demografi yang tadi disebutkan, dan kita berkembangnya dunia digital gitu ya. Kita yang disasar oleh fotografi ini adalah Gen Z, gen milenial gitu. Nah, sekiranya penerapan seperti apa yang bisa diambil oleh pakar-pakar fotografi sehingga mampu menularkan sisi fotografinya gitu kan kepada Gen Z. Iya. Jadi kalau kita mengenal karakteristik dari Gen Z sendiri, ya seperti yang di slide selanjutnya. Nah, jadi Gen Z ini adalah anak-anak yang memang luar biasa peka terhadap perkembangan teknologi. Kalau kita lihat di fakta sosial saja, siapa sekarang anak usia 10 tahun yang tidak mengenal TikTok? Gitu ya. Siapa anak umur 10 tahun yang tidak mengenal YouTube Kids? Siapa anak umur 10 tahun yang tidak mengenal YouTube? Gitu ya. Betul. Betul. Nah,
tanpa diajari pun mereka secara otomatis bisa menyerap teknologi ini. Yes. Ya. Nah, inilah hal-hal yang menjadi sebuah keistimewaan bagi para Gen Z ini. Jadi anak-anak Gen Z ini memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap teknologi, perkembangan teknologi apapun, itu mereka sangat peka. Bahkan orang-orang mungkin yang lahir sebagai baby boomer atau lahir sebagai generasi X, apa sih YouTube Kids, apa sih TikTok gitu ya. Betul, ya. Nah, ya. bahkan kita dikalahkan oleh anak usia 10 tahun nih, Yes. terkait dengan perkembangan teknologi. Apalagi sekarang sudah masuk merambah eranya AI. Betul. Atau artificial intelligence. Yes. Ya. Ini anak-anak zaman saat ini itu sangat peka terhadap ini. Ya. Nah, akan sangat sayang sekali jika kepekaan teknologi ini itu hanya digunakan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya, betul sekali. Sering ya. kita lihat itu ya. Sering kali di ya. media sosial gitu ya. Ya, Betul, jadi tidak salah gitu ya, tidak salah, tetapi akan lebih baik jika digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, betul. Nah, salah satunya aktualisasinya adalah melalui bidang fotografi. Fotografi, oke. Berarti gini ya, paling tidak ketika mereka sudah mengetahui itu ya kan, mengetahui bagaimana perkembangan teknologi, kemudian harusnya kita arahkan gitu ya, sebagai Yes. orang yang mengerti, kita arahkan mereka menuju cara yang baik, gitu kan? Ya. Ya. Nah, ini bagaimana sih cara kita agar Gen Z, Gen milenial ini mampu mengekspresikan dirinya melalui sebuah fotografi? Oke. Mungkin ada kiat-kiatnya gitu ya? Nah, ya, ini sebagai guyonan ya, istilahnya sebagai guyonannya gini. Khawatir saya nanti gitu ya, Ya. ketika mereka Gen Z ini kemudian menggunakan apa ya istilahnya aplikasi-aplikasi yang saat ini berkembang Yes. tanpa dimanfaatkan dengan baik, khawatir saya adalah gini, ketika nanti mereka sudah dewasa nih menikah gitu ya. Betul. Nah, ini guyonannya gitu ya. Anaknya tanya, "Mah, pengen lihat fotonya mama dulu, pasti muda dong." Gitu ya. Oh iya, betul sekali. Ternyata fotonya filteran semua nih. Filteran semua. Loh, mah kok beda sama yang sekarang gitu ya. Yes, betul sekali. Ya, Nah, ternyata, loh, mama dulu masa mudanya gini, mah. Oh iya, ternyata hasil filter semua ya. Iya, betul. Ini yang sayang ya. Nah, Iya, betul bukan sekali lagi itu guyonan. Ya, sekali lagi itu guyonan. Bukan berarti saya menentang terhadap enggak. Iya, betul. Ya, Tetapi guyonannya. ada hal-hal yang lainnya yang bisa kita manfaatkan sebagai aktualisasi diri. Betul sekali, ya. Jadi karena gini, banyak sekali sekarang seorang itu kan ngomong jejak digital itu tidak bisa dihapus gitu ya. Ya. Jadi juga perlu kehati-hatian gitu Ya. ya. Nah, dari situ ya, Ya. dari situ ya, bahwa mungkin juga ketika ada kasus seperti itu, fotonya mama, fotonya papa kok filteran gitu. Ada mungkin yang agak bisa jadi ya, agak serono atau mungkin gimana gitu ya. Nah, perlu nih kiranya kita bagaimana sih mengembangkan etika berfoto seperti itu. Ya. Nah, Gimana? gimana sih? Nah, pertanyaan tadi dari Mas Herlando adalah gimana cara kita untuk mengekspresikan diri melalui sebuah foto. Jadi sebenarnya banyak hal ya, secara edukatif gitu kita bisa banyak hal. Next slide, Mas Andika. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Yang akan kita bahas utamanya hari ini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan diri itu melalui foto. Nah, kita lihat nih contohnya. Nah, ini. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Ya. Ini curhat melalui foto gitu ya ceritanya. Iya. Curhat melalui foto. Jadi kalau kita lihat di beberapa sosial media gitu ya, ini saya ambil dari salah satu warta digital dari Okezone News. Bukan berarti saya brand ambasadornya ya. Tapi beberapa kali kalau kita lihat gitu ya, beberapa kali kalau kita lihat
seringkali foto ini mengekspresikan diri melalui foto tetapi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna. Oke, tidak tepat guna. Gitu ya. Jadi tidak tepat guna, contohnya yang ada di sini, gitu ya. Contohnya yang ada di slide di belakang saya ini itu curhat digital. Iya, curhat digital ya. Curhat digital. Jadi foto seorang cowok gitu nangis, kemudian dia curhat, entah itu pacarnya selingkuh atau apa gitu ya. Iya, betul. Nah, inilah aktualisasi diri yang menurut saya ini kurang bagus. Kurang gitu betul ya. Tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena sebenarnya aktualisasi diri itu tidak memberikan energi negatif pada orang lain. Betul sekali ya. Tetapi kita sharing energi positif terhadap orang lain. Orang lain. Gitu ya. Nah, cara-caranya gimana? Cara-caranya adalah misalnya nih, kita sharing hobi ya. Cara-caranya misalnya aktualisasi diri dari kita itu misalnya kita sharing hobi nih. Yang suka sepak bola misalnya, kita sharing foto-foto kita entah di media sosial atau di platform digital yang lain. Kita bisa sharing hobi kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang-orang atau anak-anak yang lain juga ikut terinspirasi gitu ya. Iya, betul. Terinspirasi bahwa oh iya, temanku ini bisa main bola, aku pengen nih. Nah, akhirnya dia kan bisa mengajak temannya yang lain itu untuk bermain sepak bola misalnya. Betul. Atau melakukan hobi-hobi yang lain. Betul. Ya. Kalau kita lihat misalnya banyak di TikTok itu ya, anak-anak menari, kemudian anak-anak bermain sepak bola, main drum, dan lain sebagainya. Ini yang saya apresiasi, salutnya luar biasa. Karena secara tidak langsung mereka juga bisa menginspirasi orang lain atau anak-anak lain untuk ikut. Gitu ya. Nah, jadi inspirasi ini kita tidak usah mengada-ada. Jadi daily activities atau aktivitas sehari-hari ini kita bisa masukkan untuk kita sharing sebagai energi positif pada orang lain. Oke, betul sekali ya. Gitu ya. Nah, selain misalnya hobi, misalnya momen with family gitu ya, atau momen-momen bersama keluarga. Yang datang ke Easy Breezy nih misalnya ya. Bisa. Yang datang ke Easy Breezy bersama keluarga, misalnya bapak dan ibu yang ada di depan kita, teman-teman yang lain mungkin ada di sana, keluarga yang lain, itu mengabadikan momen kebersamaan dengan keluarga. Betul, ya. Nah, inilah yang akhirnya mendorong inspirasi juga kepada orang lain bahwa kehangatan ke sebuah keluarga itu bisa diekspresikan. Yes. Gitu ya. Energi positif ya yang disalurkan ya. Energi positif. Betul sekali. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian hal yang lain juga misalnya ini. Seringkali kalau kita mengerjakan tugas itu kan pasti mengeluh, ya. Ini anak-anak semester akhir nih. Ya, betul. Ya, anak-anak semester 7, anak-anak semester 8 yang di depan saya ini, kebetulan adik-adik saya. Iya. Gitu ya. Nah, ini kan pasti ada merasa mungkin bahwa ada tekanan-tekanan tersendiri. Ya. Nah, hal yang seperti itu tidak usah kita ekspresikan atau kita sebar melalui media sosial. Yes, betul sekali. Gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang positif lain yang bisa memberikan semangat kepada yang lain itu untuk kita bisa melalui ini loh. Nah, tekanan-tekanan tugas akhir itu kita bisa melalui ini. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saya sudah mengalami, gitu ya. Gitu ya. Jadi deadline 7 artikel dalam 2 minggu itu saya sudah mengalami. Iya. Gitu ya. Dalam artian bahwa hal yang seperti itu tidak usahlah. Ah, gimana nih dosen udah tahu bahwa tugas ini banyak, sekarang malah ditambah lagi. Udahlah, hilangkan semua hal yang negatif seperti itu. Kita berikan vibes positif. Ya, karena dari vibes positif ini, itu akan melahirkan vibes positif yang lain. Iya, mengajak teman-teman yang lain. Gitu ya. Nah, hal yang lain juga misalnya kita dengerin musik nih. Nah, dengerin musik, lagu-lagu yang positif, kemudian kita capture, kita share. Guys, ini loh ada musik bagus dari Yura Yunita misalnya ya, dari Payung Teduh nih, dari Panji Sakti nih, dari yang lain misalnya. Kemudian kita share kepada yang lain. Nah, itu adalah energi positif yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ini yang menarik ya, gitu ya, bahwa
ternyata energi positif itu tidak hanya bisa kita berikan secara man to man gitu ya. Yes. Jadi tidak secara langsung dengan kata per kata Yes. seperti itu. Tetapi kita bisa men-share sisi positif, energi positif itu dengan aktivitas kita yang mampu menggugah orang lain Yes. agar berkehendak positif juga gitu. Yes. Nah, ini menarik sekali ini Mas Dino ya. Soalnya dari apa yang kita bahas ini, saya itu seringkali melihat sebuah foto gitu ya, entah itu dari siapa Pak Akbar Faisal. Itu saya pernah melihat beliau itu suka sekali foto, terutama foto pemandangan seperti itu ya. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika dia memfoto orang-orang di pasar. Ya. 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 Kemudian ada mungkin gelandangan yang difoto, ya kan? Ya. Kemudian ada lagi, mohon maaf juga mungkin ada katanya apa habis terkena bencana kemudian rumah yang ambruk difoto, ya seperti itu. Nah ini apa ya? Ini sisi apa yang bisa kita kembangkan dari foto-foto yang kita ketahui seperti itu? Oke, baik. Jadi foto itu adalah gambar yang bercerita sebenarnya. Gambar yang bercerita ya. Jadi foto itu adalah sebuah gambar yang bercerita. Dalam artian bahwa ketika orang melihat itu ada pesan yang disampaikan secara tersirat, gitu ya. Iya. Secara tersirat dari foto yang diberikan oleh pembaginya. Iya. Gitu ya. Walaupun tidak ada caption apapun, walaupun tidak ada paragraf apapun yang ditampilkan. Tetapi foto itu kemudian bisa memberikan pesan tersendiri. Nah, misalnya yang dicontohkan oleh Mas Herlando tadi itu adalah dilihat dari sisi humanisme. Sisi humanis ya? Ya, dari sisi humanisme. Jadi kalau kita lihat, Mas Andika, next slide. Yes. Nah, jadi contohnya adalah foto yang paling kiri. Foto yang paling kiri itu saya ambil tahun 2014, Mas. Oke, ya. Momen with friends itu ya? Yes. Yang paling kiri, Mas. Oh, paling yang kiri. Campaign. Sorry. Apa itu? Campaigning ya. Oh ya. Nah, yang paling kiri itu saya ambil tahun 2014 dulu. Seorang anak SD. Ya, saya ingat betul. Namanya adalah Naila. Nah, Naila ini dia melihat sebuah kondisi itu terkait dengan sampah. Oke, ya. Ya, sampah yang menumpuk, kebersihan tidak terjaga di sekolahnya. Nah, kemudian saya berkeinginan bersama Naila ini untuk membuat satu pesan yang disampaikan melalui foto. Nah, jadi itu Naila ini mengambil sebuah tanah dengan bibit tumbuhan ya. yang ada di tanamnya, yang ada di tangannya. Ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bebaskan sampah. Ayo kita menghijaukan Indonesia kembali. Nah, inilah sisi-sisi yang bisa kita gali dari fotografi. Yang seharusnya kepekaan-kepekaan tersendiri seperti ini itu juga dimiliki oleh generasi atau Gen Z saat ini. Ya, betul sekali. Gitu ya, melihat kondisi sekitar, ya, melihat kondisi sekitar, melihat fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Ayo kita punya kepedulian terhadap sisi humanisme, kemudian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita bangun di sini. Jadi hal-hal yang seperti ini, kepekaan seperti ini, itu yang seharusnya bisa dijadikan energi positif untuk dibagikan para Gen Z ke sesamanya. Iya. Gitu ya. Berarti ini bisa saya katakan bahkan hanya dengan foto. Katakanlah dia itu tidak yang melihat foto gitu ya. Yes. Tidak mengerti apa sih makna dari ini gitu. Cuman ketika kita kalau kita mau berpikir lebih lanjut gitu kan, bahwa ternyata foto pun juga bisa mengembangkan sisi kepekaan kita gitu ya. Sisi kepekaan kita terhadap mungkin sesama manusia, kemudian dengan lingkungan seperti itu ya, atau mungkin dengan makhluk lain ya. Nah, ya saya maksud makhluk lain ini bukan itu ya. Bukan makhluk astral ya. Bukan makhluk astral ya, maksudnya kayak binatang, tumbuhan gitu ya. Kita di sini nggak bicarakan itu ya kan. Gitu. Jadi sisi kepekaan. Ini semakin menarik ini Mas Dino ya. Apa yang kita bahas, mungkin kita akan coba sih mengundang
para pengunjung yang ada di sini gitu. Boleh, boleh. Bisa lah saling sharing atau mungkin butuh pengetahuan tentang berfotografi yang baik dan benar gitu. Iya. Dipersilakan untuk para pengunjung, monggo kalau ingin sharing dipersilakan, disiapkan kameranya Mas Larno. Ya. Tadi katanya ini apa saudara Akmal yang mau tanya, monggo silakan. Oke, silakan Mas Akmal untuk membagikan waktunya dengan sharing bersama kita. Iya, silakan. Untuk para pengunjung yang lain, monggo boleh nanti bisa bisa kita beri waktu juga ya untuk tanya jawab, saling sharing gitu ya. Oke, silakan Akmal. Ya, mungkin pernah dulu kalau saya Akmal, mereka ini mahasiswa. Yang tahu yang itu sebenarnya saya pernah juga fotografi, tapi nggak sampai mulai dari yang sampai dalam gitu. Gimana kita bisa merasakan punya menikmati terhadap fotografi itu, seperti itu. Kan kalau misalnya kan awal-awal itu melihatnya kayak foto pakai HP atau pakai kamera kan hampir nggak sebenarnya ya kalau awal nggak. Jadi gimana kita merasakan itu kan dari langsung seperti itu. Oke, terima kasih Mas Akmal. Jadi istilahnya mungkin bagaimana ya kita itu bisa menikmati menjadi seorang fotografer yang mungkin masih dalam sisi hobis gitu ya. Oke, bukan pro lah gampangannya seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Akmal tadi ya, Mas Ya, Erlanda. betul sekali Mas Akmal. Jadi fotografi ini sekali lagi adalah bagian dari aktualisasi diri, gitu ya, yang di capture melalui sebuah media gambar. Nah, jadi dari situ kita bisa merasakan tadi feeling ya. Kalau kita bisa merasakan bahwa feeling ada pesan yang disampaikan melalui gambar itu. Pesan apa sih yang ingin kita sampaikan melalui sesuatu yang kita capture? Gitu ya. Baik itu dari sisi humanisme, betul. Kemudian sisi-sisi lingkungan hidup tadi yang saya sampaikan, kemudian di fakta sosial, bahkan pun kita bisa nanti masuk ke ini bisnisnya. Iya, nanti kita akan bahas di akhir. Jadi bisa masuk bisnisnya. Nah, karena tema kita ini adalah Gen Z ya. Gen Z. Paling mudah, paling nyaman adalah ini bisa capture. Yes, ya. Nah, itu paling tidak hal-hal yang bisa kita gali dari sini. Daripada misalnya ya menghabiskan 3 jam bermain Roblox. Ya. misalnya atau main ML gitu ya. Atau main Mobile Legends. Sekali lagi bukan berarti itu salah enggak. Ya. Karena sekarang atlet Mobile Legends juga banyak. Banyak. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kecanduan, itu yang nggak baik ya. Nah, yang akhirnya itu melupakan hal-hal lain yang baik. Yes. Inilah yang harus kita luruskan nih jalannya, gitu ya. Sekali. Nah, salah satu medianya adalah tadi dari fotografi. Nah, memang dari awal, gitu ya, kemudahan kita saat ini adalah kita memiliki sebuah device yang memang sudah pro teknologi. Ya. Bayangkan dulu ketika saya memulai fotografi di tahun 2013. Gitu ya, di tahun 2013. HP masih banyak yang jadul gitu ya. Paling getol dulu, paling wah adalah kalau nggak iPhone ya BlackBerry nih. Nah ya BlackBerry. BB ya dulu. BB. Nah,
Kalau sekarang kan anak-anak sekarang itu sangat dimudahkan. Berbagai jenis merek sudah tersedia, kameranya sudah pada pro nih. Betul, betul. Tinggal bagaimana itu dimanfaatkan. Nah, jadi kalau gimana merasakan feel-nya, at least nyoba dulu. Gitu ya. Paling tidak kita coba dulu, baru di genre mana akhirnya mereka tertarik. Kalau saya sampai saat ini akhirnya terjunnya di dunia wedding nih. Ya, dunia Nah, wedding. kalau saya di wedding dan pre-wed. Kenapa? Satu, faktor bisnis. Gitu ya. Satu adalah faktor bisnis. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu industri terbesar untuk fotografi saat ini adalah dunia wedding. Dunia wedding ya. Pre-wedding, wedding. Yang kedua adalah dari berbagai macam klien yang saya temui, akhirnya saya bisa mengenal sisi-sisi manusia dengan berbagai macam karakter. Betul ya. Nah, itu yang akhirnya kembali ke saya pribadi sebagai manusia, bahwa ada orang dengan tipikal seperti ini, ada orang dengan tipikal seperti ini. Dan itu pun menjadi wawasan yang luar biasa ketika nanti saya menghadapi orang yang bertipikal seperti ini, itu saya udah pernah nih dengan bapak atau ibu itu misalnya. Oke, ya. Gitu ya. Jadi saya wrap up, paling tidak kita nyoba dulu, Mas Akmal ya. Jadi kita explore apapun lah, mau motret hewan, mau motret tumbuhan, mau motret pengunjung yang di sini, itu kita coba dulu. Kita nanti baru merasakan, oh aku seneng nih fotoku yang ini. Nah, dari situ baru muncul ketertarikan pada satu genre tertentu. Gitu ya. Ya. Gimana Mas Amal ya? Jadi gini, Mas Dino ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi Ya. itu tidak lain dan tidak bukan seperti yang saya alami gitu kan. Hobi saya naik gunung gitu ya. Yes. Di samping mungkin foto saya di gunung mungkin hanya beberapa. Yang paling banyak itu adalah ketika saya memfoto pemandangan. Scenery dari alamnya itu sendiri saya yang paling suka gitu. Jadi ketika saya belajar jepret posisi apa itu entah itu landscape, entah itu portrait, dan itu hanya menggunakan HP gitu ya. Yes. Kemudian disitulah seperti yang disampaikan tadi, di situ akhirnya saya merasa oh ini yang paling saya suka gitu. Nah dari situ gitu ya Mas Juni, coba ya, apakah di dalam diri seseorang itu secara ini ya, secara ilmu fotografi, apakah memang kalau di dunia seni apakah ada bakat di situ atau mungkin karena terbangun karena minatnya atau bagaimana ini ya? Oke. Saya analogikan ya Mas Heri ya. Saya analogikan sederhana bahwa gini, analogi saya sedikit melenceng dari fotografi ini. Oke, boleh, gitu ya. boleh. Analogi saya adalah kepada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Oke, ya. Yang satu adalah tumbuh dari bakat. Ya, tumbuh dari bakat. Messi itu udahlah, walaupun dia nggak latihan 1 bulan, dia udah pasti pinter main bola. Pinter, ya. Itu karena Tuhan sudah memberikan bakat melalui dia. Ya, betul sekali. Gitu ya. Yang kedua adalah Ronaldo. Yang saya salut juga dari Ronaldo adalah gini. Dia seorang pemain hebat. Tetapi ketika teman-temannya belum datang, dia sudah datang ke tempat latihan. Ya, betul. Tidak ada hari libur bagi dia. Ya. Nah, artinya juga sama dengan kita di fotografi. Fotografi sama ya. Ada yang sudah dititipkan kepada Tuhan, kepada kita, oleh Tuhan kepada kita, dalam bentuk bakat dan kepekaan seni. Betul, ya. Tetapi kemudian ada yang tumbuhnya sudah dewasa. Ya. Kemudian dia, pengen nih, gitu ya. Jadi pengen nih. Jadi kayak misalnya saya itu baru seneng fotografi di usia 22 tahun. 22 tahun ya. Jadi memang tumbuhnya fotografi itu, interestnya itu muncul di usia 22. Tahun 2013 lalu. Nah, kemudian akhirnya karena diasah, gitu ya, diasah. Kalau kita bilang udah berapa kali capture, berapa kali jepretan, mungkin sekitar 70-80 ribu gitu ya. Jepretan. Iya, dari tahun 2013 sampai sekarang. Gitu ya. Nah, dari sisi itulah maka kita tidak tahu kapan. Gitu ya. Akhirnya tumbuh minat kepada fotografi ini. Oke. Nah, jika pada acara ini kemudian ada yang pulang nih. Ya, dari acara ini kemudian ada yang pulang,
kemudian mah aku pengen nyoba deh motret ini. Nah, berarti ada tumbuh rasa hobi fotografinya gitu ya, Iya, atau sense of fotografinya itu sudah muncul. Iya, iya. Nah, jadi banyak hal, waktu, kemudian momen di mana kemudian tumbuh kepekaan terhadap fotografi ini. Secara alamiah mungkin. Secara alamiah, gitu ya. Ya bersyukur juga kalau tumbuhnya setelah pulang dari sini gitu ya, terinspirasi gitu ya. Harapannya gitu. Harapannya gitu. Mau dipersilakan lagi, Mas. Ayo. Siapa ini? Dipersilakan. Mas siapa? Kita seri Mas siapa ya namanya? Nanti biar perkenalan aja nanti. Boleh, boleh. Ya. Yang dari jauh juga nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, yang dari jauh, dari dekat, Bapak nanti monggo. Mungkin silakan. ada rasa penasaran gitu. Kita sharing di sini untuk dunia fotografi. Nah, Ya. yang saya khawatirkan Mas Heri di sini, kalau ada fotografi yang senior nih. Ya, yang profesional gitu ya. Deg-degan Kita deg-degan nih gitu ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Itu banyak yang bahkan menutup diri ya, jadi dari side proses atau lain sebagainya, sehingga beberapa dari mereka ini bahkan mungkin bisa dibilang tidak bisa mengabadikan momen, tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Bahkan kayak lebih memilih untuk tertutup dibandingkan harus diketahui apa yang sedang dia lakukan. Dan untuk ada solusi ya untuk menghadapi situasi ini. Dari generasi ini sendiri itu saya pikir karena mungkin situasi yang berbeda juga yang dihadapinya, jadi mereka mungkin perlu untuk menutup diri dibandingkan untuk mengekspresikan apa yang sedang mereka rasakan dari sana. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Iya. Oke. Iya. Jadi orang yang istilahnya nggak peka ya terhadap situasi sosial saat ini yang misalnya dia menutup diri, tidak mau mengabadikan momennya gitu ya. Monggo silakan. Ya, ini pertanyaan cukup berat nih. Cukup berat Cukup ini ya? berat karena hubungannya sama psikologis nih. Jelas ini hubungannya sama psikologi, sama kepribadian orang gitu ya. Ya. Jadi memang kembali ya, interest terhadap fotografi itu kembali kepada pribadi masing-masing gitu ya. Artinya bahwa memang ada orang-orang dengan tipikal orang yang menutup diri gitu ya. Nah, tetapi dengan menutup diri ini apakah sebenarnya tidak bisa di-capture? Bisa kok. Misalnya, misalnya gini, ada anak yang sifatnya adalah introvert banget nih. Rata-rata gitu ya, bukan rata-rata sih karena saya bukan peramal ya, tapi yang saya ketahui gitu ya, Betul. yang saya ketahui anak-anak introvert itu suka banget nih baca buku, gitu ya. Jadi seolah mereka bisa membangun dunianya sendiri dengan apa yang dia baca, itu ya, itu yang saya ketahui. Nah, ini pun sebenarnya bisa jadi inspirasi sebenarnya, kalau dia mau membagikan nih, misalnya di jepret apa yang dia baca nih, kemudian misalnya buku tentang sejarah misalnya ya. Kemudian dia capture. Ini buku yang bagus untuk kalian baca misalnya. Nah, ini pun sebenarnya kita bisa membangun energi positif juga kepada orang lain. Walaupun sebenarnya dia adalah seorang anak yang introvert. Betul ya. Tapi memang ada anak yang memang dia capture tapi nggak mau bagi. Jadi koleksinya itu sebenarnya banyak karena kurang pede ketika dibagikan. Betul ya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi etika kita, gitu ya. Etika kita bahwa udahlah, kalau kita ngomongin masalah netizen, gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah netizen, udah nggak ada benernya. Iya, nggak ada habis-habisnya, nggak ada benernya, terus gitu ya. Gitu ya. Nah, akhirnya hal ini yang membuat dia tidak pede untuk membagikan sesuatu. Karena khawatir ketika dibagikan, itu komentar negatif yang berdatangan. Yang berdatangan. Caranya apa? Tutuplah telinga kanan dan kiri. Betul. Gitu ya. Karena
mengekspresikan diri itu bisa melalui banyak hal. Dan tidak semua harus diterima orang lain. Gitu ya, selama itu tidak merugikan orang lain juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca buku nih, kemudian kita share gitu. Apaan tuh buku yang dibaca cuma gitu doang? Ya. Namanya netizen itu ada yang tipikal kayak gini ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak ada masalah terkait dengan hal itu. Cuma sekali lagi bahwa karena ini menyangkut psikologis gitu ya, tidak semua orang itu pede ketika apa yang dia capture dia bagikan. Karena tadi dia tidak kuat ya, tidak cukup kuat untuk mendapatkan komentar-komentar negatif dari para netizen yang budiman nih. Betul. Bahkan sesuatu yang benar pun jadi salah. Jadi salah. Gitu ya. Pasti itu pasti. Gitu. Itu ya Mas Alfa ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak. Kamu kenapa kok nggak pernah update status nih? Karena udah itu menjadi hak privasinya masing-masing. Ya kan? Oke. Soalnya gini ya, kalau memang kita bicarakan hal itu gitu ya. Dan intinya yang jelas jangan sampai apapun yang kita ambil dari foto, jangan sampai itu istilahnya merugikan orang lain gitu kan. Atau kalau itu kita lakukan, kita tabrak aja gitu, bisa jadi kita nanti urusan dengan undang-undang ITE gitu ya. Gitu ya. Ya. Yang jelas dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ayo kita masing-masing dari kita itu tularkan vibes positif dalam media sosial kita. Intinya di situ. Monggo lagi untuk para pengunjung yang ingin saling sharing tentang fotografi, saya persilahkan. Mungkin Bapak yang baju hitam monggo. Ini Bapak baju hitam, Bapak baju hitam, Bapak baju hitam, monggo Bapak. Yang di sebelah saya ini, monggo. Boleh? Boleh, sini, boleh, Mas. boleh. Mas Andika. Disiapkan kameranya, Mas. Monggo. Jadi, monggo yang sebelah sana juga boleh untuk saling sharing juga ya. Dipersilakan. Mungkin pertama dulu. Ya. Saya kebetulan saya dari Kalimantan Timur Bontang. Oke, selamat datang Kalimantan. Mau ini jelas kebetulan saya juga belajar di bidang asosiasi teknologi dan antara di komunitas untuk digital dan virtual. Oke, iya. Mungkin Mas ada sedikit ada di terkait masalah beda. Dan kebetulan saya juga aktif di sport. Di sport, ya. Dan kami di sport itu kebetulan memang lebih banyak berhubungan dengan media, khususnya fotografi. Betul. Mungkin ini yang pengen saya tanyakan, gimana sih caranya buat teman-teman khususnya agensi itu pengen coba hal-hal yang memang berbau digital, karena kita lihat saat ini memang kita nggak bisa berpikir ya, hampir semua gerakan digital, khususnya di media. Nah, gimana caranya buat teman-teman itu mau mencoba itu? Walaupun memang untuk fotografi mungkin harus ada pembelajaran khusus pastinya, dan mungkin ada nggak sih cara gimana dari koordinator yang cepat tapi langsung bisa mencoba? Sekali. Ya. Terima kasih Mas dari Kalimantan ya, selamat datang di Kota Malang. Dan tadi kita sudah ini ya, apa ini rasan-rasan apa ya, ngobrol. Nanti kita ketemu yang pro gitu ya. Ternyata ya, kita ketemu nih. Deg-degan gitu ya. Oke, silakan Mas Dino. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Yang pertama gini, sedikit saya flashback dulu. Saya pernah di Kalimantan kebetulan ya. Itu tahun 2015. Kalau Bontang saya sempat ke Beras Basah, Mas. Nah, saya sempat ke Beras Basah, di Samarinda, ke Berau, beberapa lah eksplor di sana gitu ya. Dan apa ya istilahnya ketika saya ke sana gitu ya. Ini
akhirnya terbuka juga wawasan. Gitu ya, terbuka juga wawasan. Ini sedikit melenceng nggak apa-apa ya. Jadi wawasan bahwa dunia saya masih terlalu sempit nih di Malang gitu ya. Ternyata di sana banyak hal yang bisa saya eksplorasi. Kebetulan juga beberapa saya capture. Di Museum Mula Warman saat itu, kemudian saya ke Tenggarong, ya Tenggarong, Mula Warman, ke Beras Basah, kemudian ke Sempaja, ya ke Sempaja karena kebetulan saya suka sepak bola gitu ya, saya ke sana. Nah, fakta sosial yang menarik apa di sana? Ketika saya beli sarung, yang jualan orang Madura nih, bukan orang sana, gitu ya. Nah, ini akhirnya saya capture, gitu ya. Bagi saya itu hal yang menarik. Gitu ya. Jadi ada fakta sosial yang kemudian saya capture di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kepekaan itu terjadi secara alamiah, gitu ya. Nah, terkait yang disampaikan oleh Mas siapa tadi maaf? Mas Zulga ya. Mas Zulga. Ya. Kebetulan jadi Mas Zulga. Nah, ini yang saya senang, gitu ya. Gen Z yang memanfaatkan teknologi menjadi sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Konten kreator, betul. Mungkin influencer, kemudian atlet e-sport. Tadi sudah sedikit saya singgung, gitu ya. Kalau ini dimanfaatkan dengan betul, itu pasti akan memberikan sesuatu dampak yang juga positif kepada yang lain. Game itu nggak hanya kalian mainkan untuk kecanduan. Game itu juga bisa kalian mainkan untuk mengharumkan nama bangsa. Betul. Sebut saja Onyx gitu ya. Cates gitu ya. Cates misalnya ya. Nah, karena salah satu yang terbesar saat ini sebutlah nggak usah di Asia gitu ya. Di dunia pun salah satu yang terbesar itu adalah memang di Indonesia. Betul. Ya, jadi pengguna media digital ini salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ini yang saya salut. Gitu. Jadi saya senang. Gini akhirnya kan saya dapat ilmu baru nih dari Mas Zulga. Ya, gitu ya. Sama-sama. Kita semuanya kan akhirnya dapat ilmu baru dari sesuatu yang kecil yang kita buat di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian cara membangkitkan untuk setidaknya mereka mencoba gitu ya. Nah, kok pas banget setelah ini akan saya bahas. gitu ya. Setelah ini akan saya bahas. Jadi pas banget pertanyaannya. Betul. Gitu ya. Jadi apa-apa, langsung disambung aja nggak apa-apa. Sambung aja ya. Sambung aja. Oke, next slide Mas. Slide Mas. Nah, how to start, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai. Gitu ya. Sebenarnya hal yang pertama yang harus kita pikirkan adalah apa yang ada di otak kita itu tertuang dalam sebuah karya. Jadi bukan berkarya dulu baru mikir belakangan. Iya. Tetapi kita pikirkan dulu nih. Otomatis kalau seorang gamer gitu ya, pasti dia berbicara masalah strategi how to win. Bagaimana memenangkan sebuah pertandingan, sebuah match. Sama dengan seorang fotografer. Seorang fotografer itu kita pikirkan dulu nih. Ya, kita pikirkan dulu. Ini saya ambil kapan Mas? Tanggal 27 ya? 27. Ketika teman-teman saya makan, gitu ya. Ketika teman-teman saya makan, kita berempat. Ketika teman-teman saya makan, saya keliling nih. Saya keliling cari tempat gitu ya, cari tempat. Saya pengen makanan ini jadi estetik. Walaupun istilahnya menunya tidak lengkap karena tidak ada minuman dan lain sebagainya. Tapi yang saya pikirkan adalah apa yang ada di otak saya kemudian ini bisa nih dibuat promo nih. Gitu ya. Ini bisa kita buat promo nih. Jadi bagaimana cara kita memulai adalah apa yang ada di otak kita, apapun ide liarnya lah istilahnya ya. Apapun yang ide liarnya yang ada di sini. Coba nanti kita tuangkan dalam hal-hal tertentu. Misalnya foto makanan nih. Nah, ini tanggal 27 kemarin. Jadi saya muter. Kebetulan saat itu posisi ada di meja sini ya. Kita makan ada di meja sini. Tapi kok nggak estetik ya? Istilahnya gitu ya. Kok nggak estetik? Coba deh cari angle yang lain. Akhirnya saya keliling. Ketika teman-teman makan gitu ya. Ketika teman-teman makan, kemudian saya masih nenteng piring nih. Karena saya pengen bahwa makanan ini punya nilai jual yang lebih dibandingkan dengan next ya, yang lainnya lagi. Nah, dibandingkan ini, gitu ya. Yang satunya itu saya capture di meja,
yang satunya saya cari tempat yang lain. Yang di meja itu udah ada asbak penuntuk rokok gitu ya, ada sepatu di bawah gitu kan, enggak banget deh istilahnya gitu ya. Jadi apa yang ada di otak saya kemudian tidak sinkron dengan apa yang saya lihat, Ya. gitu ya. Ya. Akhirnya saya lebih pilih untuk mencari, oh iya ini makanan yang seharusnya bisa estetik gitu ya, memiliki nilai jual yang lebih, itu bisa kita capture. Kita kembali lagi, Mas. Alright, lagi. Yes, kita ke sini. Nah, ini pun sebenarnya membuka peluang usaha nih. Gitu ya. Bisa membuka peluang usaha. Artinya apa? Ketika kita sudah mencoba, ternyata hasilnya bagus nih. Coba kita tawarkan gitu ya. Coba kita tawarkan ke pihak kafe gitu ya. Mas, gimana nih kalau foto ini saya tukar dengan 1 kopi, Mas, misalnya ya. Nah, itu bisa menjadi peluang bisnis yang bagus, gitu ya. Nah, kalau kita tidak memulai, istilahnya apapun yang ada di otak kita tidak keluarkan, maka selamanya hanya akan ada di otak, tanpa ada visualisasi atau aktualisasi yang kita berikan. Nah, contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah saya jalan-jalan ke Merjosari, gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu di daerah Merjosari di ini sebelum taman itu apa yang sebelah itu dibangun itu ya. Jadi sebelum tamannya dibangun itu di situ ada sebuah, kalau saya bilang mini hutan kota. Oke, ya. Nah, saya lihat sekeliling, ada bagus nih, gitu ya, ada bagus. Saya berpikir bahwa dari situ muncul tipografi. Oke. Nah, tipografi. Jadi ada satu objek simple, kemudian saya tulis aja lah iman gitu aja. Nah, sebenarnya sederhana. Ini cuma foto sebuah masjid, gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ini bisa di-capture menjadi sebuah typography, ya, atau fotografi yang ada tulisan-tulisan kecil sederhana. Nah, ini. Dan ini pun nggak perlu kita bawa ini kamera gede ya dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan apa yang sekarang kita punya. Ya, ini saya ambil dengan HP. Kalau sekarang harga secondnya adalah 600 ribuan. 600 ribuan. Gitu ya. Tapi selama ide itu sudah ada, semuanya akan jadi mahal. Betul. Semuanya akan jadi mahal pada waktunya kalau ide itu sudah terbangun dengan baik, mindset itu. Betul ya, sekali. Dan itu pun orang untuk berkarya ini Mas Jul ya. Yes. Ketika dia mau berkarya di bidang fotografi gitu ya, itu tidak perlu membatasi diri kayaknya gitu ya. Yes. Kalau boleh saya bilang, jangan membatasi diri dengan, aduh saya cuma bawa HP, saya nggak pede nih, ada teman saya sana bawa sampai kamera gede gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kayaknya itu akan menghambat diri kita sendiri. Gitu ya. Bener banget. Nah, dari yang disampaikan Mas Heri juga pertanyaan dari Mas Zuga itu, kebetulan saya sudah rangkum gitu ya. Saya sudah rangkum bagi kita yang masih belum pede nih untuk kita sharing. Device terbaik, kamera terbaik adalah kamera yang kamu punya saat ini. Iya. Itu bagi saya gitu ya. Kenapa? Belum tentu dengan kamera yang kamu beli, kamu sudah paham fiturnya. Betul sekali. Ya. Akan lebih baik kalau kita eksplorasi apa yang kita punya, fitur-fitur apa yang kita punya, even itu dari HP, itu yang kita manfaatkan saat ini. Betul sekali. Gitu ya. Ya. Coba next Mas Dika. Ini nih. Nah, kalau anak-anak Gen Z tidak memanfaatkan ini sayang banget. Apakah saya anti dengan AI? Enggak. Enggak ya. Saya tidak anti dengan artificial intelligence. Kenapa? Kebutuhan saya adalah fotografi industri, bukan untuk fotografi kompetisi. Kita bisa bedakan. Kalau fotografi untuk kompetisi, pasti tidak boleh ada unsur artificial intelligence di dalamnya. Sedangkan kalau kebutuhan industri, sekali lagi kebutuhan industri, mungkin Anda tidak akan mendengarkan nama The Massive sampai saat ini, kalau dia masih bermain pada musik festival. Ya. Gitu ya. Karena kebutuhan industri
akhirnya mereka memproduce, mereka membuat lagu-lagu yang kebutuhan industri Indonesia. Betul, ya. Ya. Kalau yang teman-teman mungkin yang teman-teman indie gitu ya, teman-teman indie yang istilahnya indie di sini bukan untuk kebutuhan industri, mereka akan berkarya sesuai dengan selera mereka. Yes, betul. Nah, pilihan ini yang silakan mau diambil di mana. Kalau bagi saya pribadi, karena saya bergerak di bidang industri, sehingga saya tidak anti pada artificial intelligence. Nah, contoh di belakang saya ini adalah ide ini saya bangun sebelum capturing, sebelum ambil fotonya. Oke. Ceritanya kesiangan sih. Seharusnya kita datang jam 5 pagi, kita nyampe dari sana jam 9 pagi. Dan itu gunung sudah tertutup. Ya. Udah. Gunung udah tertutup, kemudian terik nih. Nah, tetapi kemudian ide saya adalah ini camping nih. Tema camping harus tetap didapat. Gitu ya. Tema-tema camping, tema-tema mountaining gitu ya, itu tetap didapat. Sehingga salah satu caranya adalah ini edit digital. Edit digital, main ya editnya ya. Tanpa harus merusak esensi dari tempat itu sendiri. Ya. Misalnya ini gunung nih, ya gunungnya kan di Jawa Timur. Janganlah kita kasih Himalaya gitu ya. Oke. Terlalu berlebihan, gitu ya. Nah, kalau ini adalah sebuah editan yang wajar, gitu ya, karena editannya tidak berlebihan. Kenapa? Kita hanya menambahkan ornamen di situ, yang hilang adalah gunung karena tertutup awan. Kita tambahkan gunung, tetap gunungnya Mahameru. Betul. Karena view-nya adalah di Semeru. Yang kedua, kita tambahkan pinus, gitu ya. Nggak mungkin mau saya tambahkan pohon eukaliptus, karena nggak tumbuh di Jawa Timur. Nggak ada di sini. Itu sudah merusak esensi ya. Merusak esensi. Karena memang beberapa itu totally gitu ya, 100% kemudian akhirnya diubah, yang hingga akhirnya esensi dari tempat itu hilang. Yang ini sebenarnya janganlah. Jangan gitu ya. Oke. Nah, kalau editan misalnya kayu bakar, kemudian ada api unggun, tenda, tambahan batu dan lain sebagainya, orang datang ke sana nggak kaget. Iya, betul. Oh iya mas, ini. Oh bedanya karena di sini dipasang tenda ya, padahal tenda editan kan? Padahal tenda editan. Jadi kalau orangnya itu datang ke sini lagi, mereka nggak kaget. Karena 90% tempatnya sama. Tapi kalau ini udah saya ubah menjadi Swiss, gitu ya, ekspektasi orang yang, oh ini bagus di mana? Di Swiss ya? Oh enggak, ini di Lumajang gitu ya. Ternyata pas datang Zong, jelas. Gitu ya, jadi itu. Jadi ngedit pun juga harus ada etikanya gitu harus ya. Dong. Harus tetap beretika gitu. Dan kita memperhatikan kondisi daerah yang akan kita foto gitu ya. Ya benar-benar sekali ketika foto gunung di Lumajang terus ada di Swiss ada saljunya kan ya enggak. Itu udah lucu banget gitu ya. Penipuan digital 100%. Nah, itu penipuan digital itu. Kalau mungkin untuk apa ya namanya segi estetik kayak tadi apa kompetisi itu ya nggak boleh ya. Gitu. Nah, ini ada satu yang menarik yang tadi disampaikan gitu, Mas Dino. Saya menangkap ada unsur ekonomi gitu ya. Foto ini ditukar sama kopi. Nah, itu adalah platform tempat penjualan foto. Gitu. Di samping juga selama ini yang kita pahami, mungkin fotografi pasti arahnya ke wedding gitu ya. Bagaimana dengan platform-platform yang seperti ini? Apakah di foto itu memang harus foto yang super bagus dengan kamera yang sekian gitu. Tapi kalau saya lihat dari beberapa foto postingan yang ada di sana itu kadang cuma tangan gini aja lakunya mahal banget gitu kan sampai $75 gitu ya. Iya. Ya ini
Padahal itu kalau menurut saya, walaupun saya nggak ahli banget gitu ya, tapi kan kok nggak make sense banget gitu ya, kayak gitu di platform. Akhirnya disitulah saya coba sih jual gitu. Ya. Nah itu bagaimana? Oke, Gino? oke. Selain anu ya fotografi gitu ya. Ya, oke. Jadi nanti kita muarakan di akhir ya. Oke, Mas, kita muarakan Mas Heri di ya. akhir. Kita muarakan dulu. Jadi memang salah satu kemudian yang akhirnya menarik adalah ketika hobi itu menjadi sebuah pekerjaan. Betul, hobi sebuah pekerjaan. Itu enak banget ya. Andra Ramadan, hobinya main gitar menjadi seorang gitaris. Betul. Itu kan enak ya? Ya, enak. Itu kan enak. Kemudian kalau fotografer misalnya ada Arbain Rambi gitu ya. Hobinya traveling, capturing, akhirnya menjadi sebuah pekerjaan. Oke. Nah, itu nanti kita akan bahas, kita kemas di akhir. Oke. Kita kemas di akhir. Jadi kita lanjutkan yang ini, how to start tadi. Oke, boleh. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu dengan how to start. How to start ya. Oke. Nah ini. Nah, yang kedua adalah eksplorasi. Ya, jangan pernah puas terhadap satu kali capture. Oke. Ya, jangan pernah puas. Kesalahan biasanya, sorry saya berdiri, saya di sini. Boleh silakan. Oke. Nah, biasanya kesalahan seorang pemula itu mereka berbondong-bondong untuk membeli lensa tele agar belakangnya bokeh. Oh ya. Belakangnya terlihat blurry gitu ya. Mau beli lensa semahal mungkin agar blurry. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ini kemudian di Easy Breezy nih, gitu ya captionnya adalah di Easy Breezy nih, lah mana ornamen Easy Breezy-nya? Iya, betul. Kan gitu ya? Nggak ada sama sekali ornamen Easy Breezy-nya. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang kita lihat bahwa akan lebih baik jika di sini. Oke. Ya, nah, memang nggak terlalu blurry. Tetapi di Easy Breezy ini, di Easy Breezy itu kayak gini ya, ternyata ada ornamen-ornamen ala pantai dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian butuh eksplorasi. Ya. Nggak cuma satu kali capture, gitu ya. Kalau satu kali capture mungkin hasilnya akan ini. Mungkin hasilnya akan seperti ini, gitu ya. Cuma berdiri dan lain sebagainya. Tapi kemudian bisa dieksplor lagi. Nah, dieksplor lagi. Kenapa kemudian muncul foto kedua itu? Iya. Nah, itu dari hasil eksplorasi. Nah, ketika saya kemarin tanggal 27 itu saya tanya nih, Mbak, berkenan nggak kalau misalnya saya foto gitu ya? Tanggal 29 kebetulan saya ada sharing sama teman-teman. Boleh Mas? Saya tanya nih, Mbaknya bestie, bukan Mas, kita kakak adik. Nah, karena kakak adik, saya pengen menunjukkan sebuah kehangatan di antara mereka. Oke, ya. Hingga akhirnya lahirlah foto kedua. Foto kedua. Nah, foto yang sebelah paling kiri ya. Nah, foto yang kedua itu lahir karena ada interaksi dari saya dengan subjek yang saya foto. Oke. Nah, itu. Ya. Mungkin kalau cuma ini kan nggak ketahuan apakah kakak adik atau kakak saudara ataukah ini, karena hanya eksplorasinya satu kali. Iya. Tapi kalau kita eksplor lebih, itu akan menghasilkan foto yang lain seperti ini. Gitu ya. Next, Mas Dika. Nah, ini tadi, lihat di sekitar. Gitu ya. Kalau mau capture sesuatu yang bagus, lihat di sekitar. Capture udah siap, belakangnya sorry to say kandang kambing misalnya. Ya. Nah, makanya harus diperhatikan secara detail, gitu ya. Kemudian tumpukan pasir. Ya, atau proyek yang sedang dibangun. Kan sayang. Nah, jauh-jauh datang ke Easy Breezy, tempatnya sangat bagus, cozy seperti ini, fotonya di tembok putih. Nah, ini kan sayang. Sayang banget. Nah, yang seharusnya harus dieksplor lebih. Oh iya, di situ ada kolam. Oh iya, di situ ada tempat yang cozy banget nih. Di situ ada ruang kaca dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita eksplor. Contoh selanjutnya. Nah, ini hasil dari look around. Keluarganya Pak Hino, gitu ya. Kemarin saya juga izin kepada beliau, foto keluarga. Kenapa saya tempatkan di sini, gitu ya? Dari sekian banyak tempat, kenapa saya tempatkan di sini? Saya pengen satu hal, sesuatu yang seimbang. Alasannya di situ. Kalau kita lihat di sini liningnya, ya, liningnya itu seimbang banget dan hanya ditemui hanya di sini. Oke, ya. Coba saya geser 1 meter aja, liningnya nggak akan sama simetris. Liningnya ya.
Berarti ya. ini teknis ya gitu Secara ya. teknis ya. Secara teknis ya. Secara teknis. Oke. Kemudian yang kedua, antara pohon di sini imbang dengan pohon yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, itu kalau nggak explore, nggak akan nemu angle seperti ini. Oh ya Pak, udah ini bagus gitu ya, ternyata mencong nih. Sorry to say ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, satu ornamen pohon di tengah ini, itu simetris banget antara kiri dan kanan. Itulah kenapa menjadi pilihan saya mengambil capture-nya ada di sebelah situ. Keluarganya Pak Inu. Beliau sebenarnya ada di ruang kaca. Di ruang kaca, kemudian saya geser, Pak, apakah Bapak berkenan bersama keluarga, bersama Ibu, kalau Bapak saya capture di sini? Oke. Jadi setting, saya tata sedemikian rupa, kemudian posisi, saya tata sedemikian rupa, jadi ini nih hasilnya. Keren ya. Gitu ya. Explore yang kedua, kenapa saya ambil di sana? Karena satu-satunya signature, ya signature yang ada di sini, yang muncul nama isi berisinya ada di situ. Betul. Nah, jadi kalau saya datang ke tempat-tempat yang bagus seperti ini, itu saya cari tempat-tempat yang memiliki signature tertentu. Jadi tempat-tempat yang memiliki ciri khas tertentu. Di situ ada easy breezy, tulisan gede banget nih easy breezy. Maka itu yang ingin saya tonjolkan. Nah ini ya. Alright, next Mas Dika. Nah ini, learn your equipment. Learn your equipment. Yes. Oke. Teknis lagi ya. Ini bukan dihasilkan dari sebuah kamera digital berharga puluhan juta, enggak. Enggak. Ini dihasilkan dari HP Asus Zenfone Go. Oh, sorry, sebut merek ya. Kita nggak endorse Mas ini. Kita nggak endorse ya. Nggak endorse ini. Foto ini dihasilkan dengan menggunakan HP Asus Zenfone Go yang saat ini sudah tidak diproduksi karena dianggap produk gagal. Ya. Gitu ya. Tapi capture-nya bisa kayak gini. Ya. Mas, tapi foto yang paling kiri ini atau foto yang paling kanan ini nggak simetris Mas. Ada alasannya gitu ya. Iya, ada alasannya. Alasannya saya motretnya dari atas bis. Ini ketika saya melintas saat itu tahun 2018 gitu ya. Ketika di Singapura. Nah, ketika di Singapura itu saya istilahnya naik public transportation menggunakan bis. Oh menarik nih gitu. Nah, ketika saya capture, bisnya agak maju. Nah, seharusnya kurang ke belakang sini. Kan nggak mungkin, Pak sopir mundur dikit kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, ya betul. Hingga akhirnya ini yang didapatkan, gitu ya. Sekali lagi ini dihasilkan dengan HP. Foto ini dihasilkan dengan HP. Yang kedua, juga foto ini dihasilkan dengan HP. HP yang sama, juga dengan foto yang ketiga. Jadi sebenarnya, selama equipment, perlengkapan kita ini dimanfaatkan dengan baik, maka hasilnya juga secara otomatis akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Gitu ya. Next, Mas Dika. Nih, nah. Saya pengen sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi apapun saya potret. Nah, ini cuma pohon kelapa lo saya potret. Ya. Cuma pohon kelapa satu gitu ya. Itu saya potret gitu ya. Kemudian tower nih sendirian gitu ya. Itu juga saya potret. Karena pengen di otak ini harus dikeluarkan. Ya. Gitu ya. Dan semuanya dari foto ini itu menggunakan HP. Tidak ada foto yang menggunakan capturing dengan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless dan sebagainya. Oke. The last. Nah, ini try unique things gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya membuat foto-foto itu dengan memanfaatkan sesuatu yang unik. Nah, Mas Dika bisa tolong di close. Itu nanti di akhir aja, di close aja, di escape. Oke, masuk ke ini Mas, yang paling kanan di Instagram saya, di atas, yang ini, di Instagram, tabnya Instagram, yes. Sorry, paling kiri aja deh. Nah, ini contoh foto ya, yang saya pengen mencoba sesuatu yang unik, gitu ya. Pengen saya coba sesuatu yang unik di sini. Nah, biasanya kalau potret pengantin itu kan identik dengan sesuatu yang sudah pakem, gitu ya. Iya. Tapi kalau kita nggak cari sesuatu yang unik, gitu ya, tidak akan menghasilkan foto ini. Kita bisa kok seru-seruan walaupun pakai baju adat. Iya. Gitu ya. Nah ini
unique things yang harus kita produce. Sebelah kanannya, yang sini Mas, sebelahnya aja. Nah ini, pesawat kertas nih, gitu ya. Mainan pesawat kertas nih. Nah, jadi pose pre-wedding itu nggak harus intimate nih. Nah, ini cuma contoh aja ya. Jadi nggak harus intimate. Jadi bisa kok dengan sesuatu yang unik, dengan sesuatu yang kita bikin, pakai pesawat kertas, pakai perahu kertas, dan lain sebagainya. Next, Mas. Nah, ini saya harus nunggu 2 jam. Hanya untuk menunggu airnya surut. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan refleksi yang bawah. Nah, jadi kalau cuma foto, background-nya batu, pantai, bagi saya, biasalah. Semua orang bisa capture. Ini kita tunggu yuk. Nah, kliennya juga, Mas, aku pengen sesuatu yang beda. Oke, kita tunggu ya. Akhirnya ketika jam 4 sore, ini di pantai Watu Leter saat itu. Nah, ini nih, ada sesuatu yang reflektif gitu ya, yang oh ini unik nih kalau di capture, akhirnya jadilah satu foto reflektif seperti ini. Next. Nah, ini kalau saya bilang bahwa kalau kita datang ke tempat-tempat yang signature, ya, tunjukkan signature-nya. Percuma datang ke Bromo kemudian semuanya di blur. Foto aja di lapangan. Kan gitu ya. Dibokeh semua ya. Iya. Udah jauh-jauh datang ke Bromo, naik bis, naik jeep, bayar waktunya ya bayar mahal 2 jam 3 jam semuanya dibokeh. Gak ada signature Bromo-Bromonya. Percuma dong. Percuma. Nah, jadi tidak semuanya itu harus dibokeh. Foto yang bagus tidak semuanya dibokeh. Iya. Jadi tunjukkan signature. Foto di mana? Di Bromo. Kok cuma kelihatan pasirnya? Mana Bromonya gitu. Mana, bro? Nah, akhirnya kita berikan sesuatu yang memang sekali lagi signature dari tempat itu. Next. Nah, ini. Kalau ini kan orang percaya gitu ya. Fotonya di mana? Di Bromo. Oke lah. Gitu ya. Nah, asal jangan pakai flare ya kalau di Bromo. Kalau pakai flare bahaya tuh. Nah, ini jadi hal-hal yang bisa kita capture ke teman-teman semuanya gitu ya. Kita bagikan, carilah unique things. Nah, saya mau praktek nih Mas Dika kalau boleh ya. Boleh, ya? silakan Praktek kalau ya. mau praktek. Ya. Satu hal sederhana. Oke, misalnya silakan. nih ya. Kalau Mas Heri sekarang lihat kondisi seperti ini misalnya ya. Oke. Tiba-tiba nih mati lampu gitu ya. Tiba-tiba mati lampu, semoga enggak. Mati lampu nih, kita bisa nggak seru-seruan kalau misalnya sekarang mati lampu, kita bisa nggak seru-seruan gitu ya. Pertanyaannya kan di situ. Oke. Bisa kok. Gitu ya. Kita praktek sekarang ya. Boleh dimatikan lampunya ya. Boleh, silakan. Jadi karena ini kan kita menuju ke teknis foto ya kan. Yes. Jadi kita sekalian praktek untuk agar apa ini kita bisa mengetahui bagaimana sih atau teknik-teknik kita berfoto atau cara kita berfoto agar foto kita itu bisa maksimal walaupun di kondisi gelap. Yes. Gitu ya. Tahu-tahu kita mau foto ada pemadaman gitu kan nggak lucu gitu ya. Jadi kita ada istilahnya ini tips gitu ya atau cara yang bisa kita gunakan untuk cukup mengambil foto. Ya, cukup. Ya, silakan Mas Dino kalau berpraktek. Saya matikan dulu ya. Ya, silakan dimati. Oke. Nah, misalnya dalam kondisi mati lampu nih, bisa nggak kita seru-seruan, kita foto-foto? Bisa kok. Sederhana ya. Ini saya punya CD bekas gitu ya. Oke, saya punya CD bekas yang sebenarnya ornamen-ornamen seperti ini itu bisa kita manfaatkan sebagai seru-seruan. Betul. Gitu ya. Di sini bisa nggak Mas Dika dimatikan di sini? Yang paling sana nih. Bapak Ibu pengunjung saya mohon maaf. Ya, sorry ya. Nah, ini contohnya gini ya. Oke. Mas Teguh boleh maju ke depan? Ya. Boleh, butuh asisten ya. Nah, Mas Teguh silakan di sini. Anggaplah itu tembok putih. Nah, ini nih. Nah, udah. Berdiri madep sini, Mas. Nah. Jadi kayak gini nih. Ya, kita bisa main dengan menggunakan CD bekas seperti ini untuk foto-foto yang menggunakan flaring seperti ini. Gitu ya. Oke, nah, iya. Jadi walaupun dengan kondisi mati lampu seperti ini, dengan bahan seadanya, kita bisa kok seru-seruan. Nah, misalnya nih, kita ambil dari sisi sini.
Nah, kemudian pengen ada efek pelangi di wajah, gitu ya. Nah, ini dengan hal yang sesederhana ini, gitu ya, dengan hal yang sederhana ini. Nah, ini contohnya, saya kayak gini. Dengan bahan bekas juga ya. Bahan bekas ya. Bahan bekas ya. Bisa banget. Bisa Nah, banget. jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal yang, udah Mas Dika. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkreasi, kita mau berpikir secara kreatif, ide itu banyak banget. Banyak banget. Dari hal yang sesederhana ini, itu bisa kita jadikan, ini loh media yang bagus untuk eksplorasi fotografi. Eksplorasi. Gitu. Jadi gitu ya, teknis-teknisnya kita berfoto, tadi apa? Try unique things gitu ya. Yes, try unique things. Jadi istilahnya out of the box gitu ya. Yes, Ya, yes. jadi yang menarik tadi yaitu foto apa itu ya? Private tadi ya. Yes. Nah, foto private biasanya kan intimate gitu. Ternyata bisa juga ya untuk seru-seruan, Ya, bermain gitu. Ya, Gitu. Bahkan mungkin ketika foto wedding pun mungkin juga Yes. seperti itu ya. ya. Hmm. Bahkan foto wedding yang ekstrim pernah nih Mas, ya, Mas Eri. Jadi yang ekstrim itu si cowoknya saya topengin panda nih. Kenapa gitu ya? Karena kebetulan dia seorang fotografer juga, gitu ya. Seorang fotografer, kemudian Mas Dika bisa buka di Instagram yang pertama nggak? Yes. Nah itu Mas Dika close saja yang X. Yes. Yang X itu ya. Scroll aja ke atas Mas. Oh sorry ke bawah. Sorry ke bawah. Lagi. Nah ke bawah lagi. Nah itu. Yang ada pandanya. Yang ada pandanya orangnya. Nah ini ada ceritanya sih. Kenapa kamu kemudian pengantin, kemudian saya kasih topeng panda? Bukan karena dia jelek, enggak. Gitu ya. Jadi dia punya satu vendor fotografi juga, dengan signature-nya adalah panda. Oh gitu. Nah, ketika ngobrol saya kepikiran bahwa, kenapa kamu nggak beli ini topeng kertas panda itu? Nah, jadi menunjukkan bahwa signature-nya dia bawa ke sini nih. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita bahas sekali lagi masuk di dunia industri tadi ya, anak-anak muda saat ini, Gen Z ini terbuka luas mau ke industri manapun. Oke. Gitu ya, di dunia platform dunia digital manapun. Apalagi platform digital sekarang udah dibuka seluas-luasnya. Iya. Gitu ya. Kalau orang-orang zaman saya mungkin itu banyak yang kemudian larinya ke wedding atau pre-wedding. Pre-wedding. Pre-wedding sama wedding. Yes. Tapi kemudian sekarang banyak, misalnya ini fashion. Fashion ya. Nah, fashion, masuk ke fashion, kemudian masuk ke food fotografi. Apakah bisa dijual? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Adobe Stock, Getty Image, iStock juga ya. iStock, kemudian Shutterstock itu memberikan keleluasaan untuk kita bisa jual foto kita. Oke. Nah itu apakah ada syarat-syarat tertentu ya? Untuk Yes. apakah harus pakai HP atau khusus pakai DSLR? DSLR, Gitu? ya. Memang secara syarat khusus atau mutlak memang tidak ada. Tidak ada Yang ya. penting fotonya jernih. Jernih. Yes. Sekian megapiksel gitu. Yes. Oke. Yang kedua adalah kalau fotonya manusia itu butuh izin khusus. Betul. Nah, karena masuknya kategori model dan itu memang butuh izin khusus. Harus ada tanda tangan orang yang difoto, di capture. Yeah. Nah, jadi di situ. Kalau tanpa itu kita nggak bisa upload. Iya, Ya. iya. Tapi sekali lagi bahwa Gen Z ini ayolah, gitu ya. Kita bangun sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian secara pribadi. Bahkan vibes positifnya bisa kalian sebarkan kepada orang lain. Ini yang secara pribadi ingin saya berikan kepada teman-teman yang sebagai ajakan gitu ya, sebagai para Gen Z ini, bahwa sayang nih kalau dunia digital yang sudah berkembang luar biasa ini harus terbuang secara percuma. Ya, nggak ada salahnya kok joget-joget di TikTok, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi di sisi yang lain mungkin ada hal yang harus dieksplorasi lebih. Tuh. Salah satunya dengan foto. Nggak ada salahnya juga bermain
game online, nggak ada salahnya. nggak ada ya. salahnya. Betul. Tetapi kemudian jika yang salah adalah ketika kamu bermain game online, orang tuamu minta bantuan, kamu nggak mau, ini yang salah. Nah, jadi yang caranya salah. sudah kecanduan gitu. Ya. Nah, itu loh, ya. Nah, ini yang salah, salah sasaran. Salah sasaran. Ya, salah sasaran. Gitu. Jadi sekali lagi tujuan dari konten kita atau sharing kita malam hari ini itu pengen banget mengajak teman-teman yang terutama yang Gen Z itu untuk menebar manfaat, menebar kebaikan, menebar inspirasi kepada orang lain. Pada orang lain. Yes. Sebarkan vibes positif untuk seluruh rekan-rekan kita sendiri minimal gitu ya. Ya. Apalagi kalau yang sudah followersnya banyak gitu kan. Yes. Kalau kita tadi masang foto yang curhat digital, kayak gimana gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali Mas Dino. Ya. Apa yang kita bahas malam hari ini, semoga juga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin, Dan amin. terutama untuk saya sendiri juga tambahan ilmu gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman yang ada di sini juga bisa mengambil manfaat dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih Mas Dino, ini kita sudah dibatasi waktu. Siap sama-sama. Untuk kehadirannya dan memberikan wejangan-wejangan, bukan wejangan politik ya, karena sekarang zamannya dunia politik, orang bahasa kayak politik gitu. Nasihat-nasihat atau advice tentang fotografi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya sampaikan juga ke seluruh pengunjung bahwa ini adalah salah satu rangkaian dari acara puncak kita, Bus Experience nanti yang diadakan di bulan Februari. Tempatnya di mana nanti akan kita infokan lebih lanjut. Ya kan? Gitu. Dan terima kasih juga untuk venue Isi Berisi Malang yang sudah memberikan tempat untuk kita, memberikan segala fasilitas untuk kita. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nanti Isi Berisi semakin maju dan semakin sukses selalu. Terima kasih Mas Dino. Sama-sama. Dan untuk teman-teman di Isi Berisi dan di rumah, ketemu lagi dengan tim kita di video selanjutnya. Thank you. Selamat. See you.